Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap berada dalam keadaan sehat. Yang terhormat pimpinan Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, khususnya program studi kesehatan masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih telah bisa berpartisipasi pada kesempatan ini. Tadi sudah kita mendengarkan paparan dari Pak Imran dari Departemen Kesehatan. Saya mungkin nanti akan menyingkat karena banyak paparannya yang sudah dikemukakan oleh beliau. Saya mohon izin Ibu Moderator untuk share screen. Silahkan, Prof. Maaf. Sebentar. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih. Saya menyiapkan beberapa slide yang terkait dengan pengelolaan limbah, khususnya limbah medis. Dan di sana juga saya kemukakan beberapa hal yang terkait dengan sampah rumah tangga. Dan saya tidak banyak bercerita tentang COVID-nya sendiri, karena memang kesempatan untuk mendapatkan informasi ini terbatas, karena kita tidak bisa melakukan survei dan sebagainya. Baik, nah ini ada beberapa informasi yang lalu, tahun 2018 dan sebagainya, sampai tahun lalu juga kita mendengar dalam mass media bahwa pengelolaan limbah medis di Indonesia ini belum sempurna, masih banyak yang terjadi di mana dari pengelolaan yang ada, termasuk yang berasal dari pihak ketiga, itu ditelantarkan. Ini informasi tahun 2018. Mudah-mudahan ini sudah tidak ada lagi seperti yang dikemukakan oleh Pak Imran dalam hal ini. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita cermati bahwa limbah medis ini memang sangat berbahaya dan kalau tidak dikelola akan mendatangkan masalah bagi kita semua. Nah, saya mungkin hanya mengemukakan beberapa hal definisi. Saya kutip dari WHO, limbah medis adalah yang dihasilkan dari rumah sakit. Di sana ada berbagai jenis yang telah dikemukakan tadi. Kemudian kalau kita bicara limbah dari fasilitas kesehatan, maka ini ada yang limbah yang bersifat umum, misalnya air buangan dari kamar mandi, WC, dan sebagainya. Kemudian ini yang menjadi persoalan, salah satunya adalah sampah sejenis sampah rumah tangga yang juga dihasilkan dari kegiatan fasilitas kesehatan di mana-mana. Yang menjadi pokok persoalan adalah di limbah medis, kita bisa bagi menjadi infeksius, tadi dikemukakan oleh pembicara sebelumnya, dan non-infeksius. Di sana ada limbah berbahaya yang lain, yaitu radioaktif yang dikelola oleh Badan Tenaga Atom Nasional dan bahan kimia. Nah, kemudian biasanya kita membagi limbah itu ada padat, cair, dan gas. Kemudian dilihat dari sudut regulasi, maka ada peraturan pemerintah tentang pengelolaan limbah medis. Di sana PP 101 2014 membagi limbah rumah sakit dan Paskes ini dalam berbagai kelompok seperti yang dikemukakan dalam slide ini. Kemudian, nah, dari PP 101 akan terdapat juga peraturan Menteri LHK nomor 56 tahun 2015. Ini mengatur lebih jauh tentang bagaimana limbah medis yang diatur dari fasilitas kesehatan tersebut. Ada infeksius sampai kepada tabung gas dan sebagainya. Jadi ini
infeksius dan non-infeksius. Kemudian kalau kita bagi berdasarkan jenisnya, maka ada yang sifatnya kimia, ya, yang harus dikelola tersendiri, terlepas dari limbah medis yang sifatnya infeksius. Kemudian dari limbah yang berbahaya, fasilitas kesehatan juga menghasilkan limbah radioaktif walaupun waktu paruhnya itu rendah, tidak lebih dari 100 hari. Nah, yang menjadi persoalan adalah limbah infeksius, yaitu ada beberapa jenis yang tadi sudah dikemukakan oleh pembicara sebelumnya, Pak Imran. Nah, kemudian ini adalah saya menampilkan data, bukan data COVID, tetapi data sebelum COVID. Kebetulan ada 2 mahasiswa kami dari program doktor yang melakukan studi tentang limbah medis. Ada satu dari Bandung dan satu lagi dari Surabaya. Ini yang dari Surabaya, di mana fokusnya adalah mendata berapa banyak sampah medis yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit. Data ini saya kira cukup menarik karena kita terus terang di Indonesia jarang melakukan pengukuran tentang jumlah limbah rumah sakit yang dihasilkan. Nah, dari data ini terlihat bahwa puskesmas misalnya sekitar 0,020 kg per pasien per hari. Sementara klinik 0,070 kg per pasien per hari. Ini rata-rata. Data ini bisa kita gunakan untuk memprediksi sebetulnya jumlah limbah medis yang dihasilkan, terutama pada kondisi normal. Pada kondisi COVID mungkin berubah, terutama dari vaskes yang menerima ataupun merawat khusus pasien yang terkena COVID tersebut. Kemudian dari sana ada beberapa sampel rumah sakit. Dari Surabaya ini diambil 12 sampel rumah sakit, kemudian 17 klinik dan 16 puskesmas. Hasil memang menarik dan kita bandingkan dari limbah medis dihasilkan dari berbagai negara, terutama negara berkembang. Ini tidak beda jauh karena memang kegiatannya hampir sama. Bagaimana komposisinya? Ini adalah komposisi yang ditemukan di lapangan dari sampling yang dilakukan tahun 2018, yaitu bahwa limbah non medis dalam arti kata sampah dan sebagainya itu memang mendominasi hampir 75%, ya. Sementara dari WHO 85% non medis. Nah, kita lebih sedikit ya. Kemudian yang medis itu ada sekitar 27% ya. Limbah infeksiusnya ini mendominasi 25% dan sebagainya. Dan ini kira-kira gambaran dari komposisi limbah padat yang ada di Surabaya dari berbagai sampel yang diambil secara sistematis di lapangan pada tahun 2018. Kemudian ini sama bagaimana kalau kita jajarkan di puskesmas ya. Jadi puskesmas itu ini adalah rata-rata sekitar 0,024. Ini rentang perbedaannya. Jadi angka rata-rata ini bisa kita gunakan untuk menilai berapa banyak limbah medis dari puskesmas. Kemudian kalau dari rumah sakit, ini ada beberapa angka. Angkanya sekitar 1 kg per tempat tidur, tempat tidur. Kalau kita menggunakan tempat tidur yang terisi, occupation rate-nya, angkanya sekitar 1 sampai 1,1 kg per tempat tidur per hari. Ya, ini kira-kira gambarannya. Tentunya dengan adanya pandemi ini, beberapa rumah sakit melonjak harga ataupun nilai dari timbulan ini. Ini di Bandung ada sekitar 7 rumah sakit
khusus yang dianalisa. Kemudian memang beraneka ragam, tapi angkanya kalau dirata-ratakan ada di sekitar angka 1 kilogram per tempat tidur per hari. Jadi memang bervariasi tergantung dari kegiatan rumah sakit tersebut. Ini kira-kira gambaran sebelum COVID terjadi. Memang ada data setelah COVID, tapi kami tidak bisa menampilkan karena memang datanya baru satu informasi yang memang ada kenaikan dan sebagainya ya. Nah, ini adalah suatu kondisi yang terjadi ya di situ memang kondisi penampungan dan sebagainya. Ini kasus Rumah Sakit Bandung memang banyak yang diamati itu di luar SOP ya. Penggunaan simbol, kemudian perawatan dari ruangan tersebut, ini TPS-nya, TPS yang menampung limbah medis, dan bagaimana kondisinya ini di rumah sakit rata-rata di rumah sakit di Bandung ada yang bagus, ada yang kondisinya memang memprihatinkan. Ini tahun 2016. Nah, kita masuk kepada pengelolaan limbah medis yang seperti saya kemukakan, ada pengaturan dari Permen KLHK 56 2016 tadi disinggung. Ada yang sifatnya pengurangan dan pengolahan ya. Ini adalah suatu regulasi yang menurunkan peraturan-peraturan lain seperti yang dihasilkan oleh Kementerian Kesehatan yang terkait dengan pengelolaan khusus limbah medis. Jadi dalam pengurangan itu adalah satu hal yang biasa kita jumpai, bagaimana menghindari penggunaan bahan berbahaya. Jadi ini tidak terbatas kepada penanganan atau pengelolaan limbah infeksius ya, ini bersifat umum. Nah, yang menarik di dalam pengolahan teknologi pengolahan Permen 56 2015 dari KLHK ini memang secara khusus menstate bahwa dilakukan secara termal baik oleh penghasil rumah sakit atau fasilitas kesehatan dan pengolah. Nah, teknologi yang digunakan menurut permen ini adalah bila oleh penghasil ada autoclave, ada microwave, ada irradiasi, ada insinerator ya. Ini yang menurut versi 56 2015. Jadi di luar insinerator ada teknologi lain, autoclave dan sebagainya. Yang menarik bahwa Permen 56 ini hanya membatasi bagi pengolah off-site yang bukan kepunyaan rumah sakit tapi pihak ketiga. Di dalam pasal 17.3 ini hanya dibatasi menggunakan insinerator. Ini yang mungkin perlu kita perbaiki karena teknologi sebetulnya sudah berkembang dan insinerator sudah mulai ditinggalkan karena insinerator modular terutama itu di sisi lain dalam pengendalian pencemaran udara, terutama yang sifatnya modular, ini belum bisa kita jamin, terutama di dalam pencemaran udara. Ini nanti kita coba bahas, ada beberapa teknologi. Nah, yang menarik di dalam PP Permen tersebut ada klausal penguburan. Nah, ini menarik sekali. Mungkin ini yang bisa dikaitkan dengan penguburan dalam arti kata landfill yang tadi terpisah di TPA. Mungkin ini jalan tengahnya ya. Jadi di situ ada penguburan yang dilakukan. Halo, ya saya lanjutkan. Ada penguburan yang memungkinkan limbah medis ini dikubur, tentunya setelah melalui suatu proses termasuk desinfeksi dan sebagainya ya, khususnya untuk patologis dan benda tajam ya. Jadi ini klausal ini dilakukan ya bila di dalam fasilitas yang di puskesmas ataupun di tempat-tempat lain di luar Jawa, karena tadi dikemukakan bahwa distribusi fasilitas
di Indonesia itu memang tidak menyebar merata. Maka mungkin pemecahan yang bisa dilakukan adalah penguburan, ya. Nah, ini adalah regulasi tentang pengolahan, ya. Ini khusus untuk insinerator, ada kriteria ya yang sifatnya teknis. Kemudian ada kriteria yang sebetulnya kriteria ini mungkin belum bisa kita capai karena memang insineratornya belum mendukung. Misalnya ada penghancuran PCB sampai sekian digit dan sebagainya. Ini saya yakin belum bisa tercapai di insinerator yang ada. Tetapi tujuan dari insinerator limbah medis bukan buat ini, tetapi untuk mendestruksi patogen yang terbawa atau yang ikut di dalam limbah medis yang dikelola. Itu tujuan utamanya, ya. Jadi berbeda dengan limbah B3. Kriteria ini mengacu langsung kepada limbah B3 kimia yang banyak dihasilkan dari industri dan sebagainya, sehingga saya kira ini harus perlu diperbaiki, karena kalau tidak persoalan muncul adalah dari sudut regulasi agar insinerator yang ada ini bisa disesuaikan kriterianya dengan yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah skema bagaimana pengelolaan limbah medis di Indonesia dilakukan. Ada yang sifatnya on-site di tempat itu, ya, di tempat di mana limbah medis itu dihasilkan, ya. Jadi ada wadah-wadah khusus seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian diminta sebetulnya ada sterilisasi internal sebelum dibawa ke TPS, ya. Kemudian dikumpulkan di TPS khusus limbah medis seperti foto yang dijelaskan tadi. Nah, kemudian ini diolah internal oleh rumah sakit yang berizin, ya, umumnya insinerator. Kalau di Bandung ini biasanya pihak ketiga, ya. Nah, ini repotnya ya. Mudah-mudahan ini sudah tidak terjadi lagi. Sebagian ini bocor ke sampah kota tanpa melalui proses pengolahan, ya. Kami di Bandung sebelum terjadinya pandemi ini memang sering melakukan pemantauan di TPS kota. Ini terdapat kebocoran. Jadi jarum suntik dan sebagainya bisa ditemui di TPS khusus, bukan lagi di TPA yang ada, ya. Sehingga masuk ke dalam sistem persampahan yang mungkin bermasalah bagi petugas dan masyarakat sekitar. Nah, bisa saja tadi seperti foto yang terjadi, bocor dan dibuang di mana saja. Nah, sebetulnya ini harusnya sudah tidak diperbolehkan dengan adanya pemantauan agar tidak ada lagi yang bocor dari rumah sakit sehingga mengganggu atau menimbulkan masalah kesehatan bagi kita semua. Kemudian ini adalah jasa pihak ketiga, offsite. Ini memang sangat dianjurkan. Tadi disebut adalah jasa yang sifatnya lebih lebih regional mungkin, ya, di mana ini masih terbatas rupanya keberadaan jasa pihak ketiga ini, ya. Jadi mereka harus mempunyai jasa angkutan khusus yang berizin karena statusnya adalah limbah B3. Kemudian ada TPS khusus di sana. Nah, biasanya SOP yang benar adalah ada cold room, ada pendingin. Kalau tidak dikelola dalam waktu 2 hari misalnya, itu diharapkan didinginkan, disimpan di ruang pendingin dan sebagainya. Baru masuk ke fasilitas pihak ketiga tersebut. Kemudian akan ada residu, yaitu abu dan debu. Nah, ini adalah persoalan lain karena bisa saja, ya, insinerator yang ada ini tidak berfungsi dengan baik sehingga ada sisa abu dan debu yang saya kira perlu juga diperhatikan, walaupun sebetulnya insinerator ini di atas 110 derajat Celcius patogen sudah mati, mungkin hanya residu yang sifatnya organik dan sebagainya
yang mungkin perlu dikelola lebih jauh. Nah, seperti yang saya kemukakan, menurut peraturan peraturan KLHK 56 tahun 2015 yang dianjurkan bukan yang diwajibkan hanya insinerator. Tidak ada kesempatan penggunaan teknologi yang lain. Kemudian, nah ini adalah gambarannya sebetulnya. Ini adalah pengamatan di rumah sakit di Bandung tahun 2018 oleh salah seorang mahasiswa kami S2 ya, di beberapa rumah sakit. Nah, ini tahun 2018. Ini adalah pengumpulannya, ada yang menggunakan pihak jasa ketiga. Nah, ini yang repot. Cleaning service kadang-kadang berfungsi sebagai pengumpul dan belum melalui tahap misalnya training dan sebagainya, apalagi menggunakan APD yang layak. Kemudian ini adalah TPS B3-nya, ada beberapa yang bagus, sistematis. Kemudian baru jasa pihak ketiga, karena hampir semua rumah sakit di Bandung ini banyak menggunakan jasa pihak ketiga yang ada di Kerawang, dan ini biasanya secara rutin diambil dengan fasilitas yang saya kira cukup bagus bagi kondisi kita di Indonesia. Nah, ini adalah siklus sederhana sebetulnya. Jadi yang pertama adalah dari fasilitas kesehatan, limbah medisnya itu, kemudian diangkut ke offsite, ya, ke tempat jasa pihak ketiga, kemudian diolah secara offsite, ya, di pihak ketiga, yang hanya menggunakan, yang boleh menggunakan insinerator. Kemudian, nah ini persoalan yang muncul adalah bahwa wadah atau kontainer kosong dari rumah sakit ini harus disteril lagi sebelum dibawa keluar dari fasilitas tersebut. Kemudian ini biasanya dikembalikan lagi kalau misalnya di sana, di rumah sakit itu tidak ada penyediaan wadah kosong dan sebagainya. Yang baik adalah masing-masing menyediakan sendiri dan sebagainya, sehingga ada waktu di mana wadah tersebut bisa kita kelola dengan baik. Karena dari wadah itulah ada kemungkinan kebocoran, penyakit yang berbahaya, patogen, dan sebagainya. Nah, saya masuk salah satu teknologi yang ada di dunia, ini teknologi autoclave. Pengertian kita selama ini adalah autoclave yang kecil seperti di rumah sakit atau di laboratorium yang ada di perguruan tinggi, penelitian. Autoclave yang biasanya kalau di laboratorium mikrobiologi digunakan untuk mendestruksi mikroorganisme agar tidak mengganggu penelitian mikroorganisme, termasuk patogen tentunya, ya. Nah, di Amerika tahun 90-an ini memang insinerator yang digunakan. Tahun 95 Amerika mengatakan bahwa insinerator modular yang kecil itu bisa mengemisikan merkuri dan dioksin. Kemudian tahun 97 ada undang-undang Clean Air Act ini. Kemudian ribuan insinerator ini dipaksa ditutup, ya. Nah, mulailah muncul teknologi non-insinerator, terutama autoclave. Ini menggantikan peran. Jadi, memang autoclave ini sekarang banyak digunakan, bukan lagi skala kecil, tetapi sudah skala besar yang statusnya sama, yaitu mendestruksi patogen yang ada di dalam limbah medis yang ada. Nah, ini adalah ada beragam jenis insinerator, dari mulai yang kecil, on-site, atau yang sifatnya off-site, sudah mulai besar, atau yang memang sudah masuk dengan kontainernya sekaligus. Ya, ini sudah ada. Nah, statusnya memang ini tidak ada destruksi di sana. Yang ada adalah desinfektan dan sebagainya. Ya, artinya destruksi mikroorganisme. Ya, dan bila ini keluar, misalnya baju APD-nya ini masih tetap relatif utuh,
mungkin tidak bisa digunakan lagi, tetapi ini bisa digunakan sebagai kalori tinggi, apalagi kering ini sudah ya. Jadi inilah yang banyak dilakukan teknologi-teknologi offsite yang ada di negara maju, tidak lagi menggantungkan banyak kepada keberadaan insinerator ya. Nah, ini juga jadi insinerator ini memang temperatur 850. Persoalannya adalah tidak bekerja 24 jam, sehingga apa yang terjadi pada saat berada di bawah 200 derajat Celcius, ya itu akan ada kemungkinan keluarnya dioksin dan sebagainya, apalagi pada saat dimatikan si insinerator tersebut. Ya. Jadi ada output insinerator adalah uap panas, abu, kemudian pencemar udara dan sebagainya. Kalau autoclave memang bekerja pada temperatur yang lebih rendah, sehingga mungkin bahan bakunya lebih hemat, solar dan sebagainya, tetapi mempunyai tekanan maksimum 2 atmosfer yang membunuh patogen, tetapi memang tidak mereduksi massa limbah, mengeringkan ia. Ya. Jadi outputnya adalah suatu bahan yang bisa digunakan untuk bahan baku namanya RDF, karena ini memang bahan baku yang bagus, daripada dimusnahkan dengan pembakaran. Dan ini bisa menjadi energi kiln di semen ya. Tidak ada pencemaran udara dan sebagainya. Hanya persoalannya di Indonesia juga masalah sampah juga masalah. Sehingga nanti kalau kita menggunakan autoclave, bingung lagi bagaimana mengolah sampah yang berasal dari autoclave. Nah, ini persoalan lain yang perlu kita pertimbangkan pada saat kita memilih autoclave tersebut ya. Kemudian ada beberapa kondisi COVID yang saya sempat mendapatkan informasi. Tadi sudah dikemukakan adanya edaran Menteri KLH nomor 2 tahun 2020. Ini untuk fasilitas kesehatan dan sebagainya. Kemudian di sana yang paling penting, petugas pengumpul sampah diperhatikan, karena petugas pengumpul sampah itu rentan terhadap paparan. Ya. Sebelum COVID memang APD itu belum serius dilaksanakan di pengumpul sampah kota kita, apalagi pengumpul sampah kepunyaan RT RW atau masyarakat mandiri ya, tidak pernah dipersoalkan. Nah, dengan adanya SE surat edaran ini ada diharapkan Pemda memfasilitasi adanya APD bagi pengumpul sampah. Kemudian memang di situ ada rekomendasi menggunakan masker multi-use yang dapat dicuci dan sebagainya. Kemudian dalam SE ini ada kewajiban bagi Pemda menyediakan drop box untuk sampah masker. Nah, ini ada beberapa ini adalah flyernya. Nah, silakan dibaca sendiri. Saya juga coba membuat ini adalah suatu data ya, limbah medis. Ini juga data limbah medis ini dari Pak Imran pada webinar tanggal 24. Jadi di situ data dari Dinas Kesehatan bahwa pada Januari 2020 limbah APD itu 68, kemudian meningkat pada Maret itu 500. Jadi bukan main meningkatnya APD, karena memang APD itu kan harus sekali pakai mungkin ya. Kemudian limbah medisnya pada Januari itu 2.700 ya, 2.700 ya, titik itu bukan koma ya. Kemudian Maret menjadi 4.000. Jadi memang ada peningkatan limbah medis yang berasal dari fasilitas kesehatan, khususnya mungkin yang berasal dari kesehatan fasilitas yang menampung atau menerima pasien terkena COVID ya. Kemudian di beberapa catatan kota yang menarik adalah pada saat itu ya, antara Januari sampai Maret itu Jogja dan Semarang turun, tetapi Bandung dan Surabaya naik ya. Naiknya ini mendekati 20% ya. Nah, khusus untuk sampah kota, nah ini memang suatu tren yang umum dijumpai saat ini juga.
bahwa sampah total menurun. Ya, Kota Bandung itu turun 18%, sampah kota ya. Sampah Jakarta turun 24, Bekasi turun 44. Tetapi, nah ini area komersial turun 60%, area umum juga turun ya. Artinya apa? Bahwa sampah total ini kan dipengaruhi oleh sampah rumah tangga dan juga sampah non rumah tangga yang berasal dari tempat umum. Nah, ini yang banyak adalah yang turun adalah memang sampah yang berasal dari daerah-daerah umum seperti mall dan sebagainya. Tetapi dari rumah tangga ini meningkat pesat ya. Di Bandung itu 20%, apalagi kita belanja paling tidak di kota-kota besar belanja online itu pembungkusnya banyak sekali ya. Termasuk pembungkus yang plastik dan sebagainya atau busa dan sebagainya. Ini yang menjadi persoalan dari sektor sampah karena memang dari rumah tangga ini memang ada kecenderungan menaik dari rumah-rumah kita. Sementara dari tempat umum ini menurun pada saat lockdown dilakukan. Yang mungkin sekarang sudah naik normal kembali di tempat-tempat di mana tidak ada kegiatan yang di mana tempat umum diperbolehkan dan sebagainya. Nah, yang menjadi kekhawatiran pada saat awal dari COVID ini berlangsung bahwa bagaimana kita memperketat penggunaan APD bagi pengumpul sampah. Beberapa kota termasuk Bandung memang secara langsung menyediakan APD, tetapi bagi petugas pengumpulnya sendiri, RT RW dilupakan ya, artinya kan sebagian dari sampah yang dikumpulkan itu dari rumah tangga itu berasal dari kegiatan RT RW. Jadi bukan kepunyaan ataupun bukan dikelola oleh kota itu sendiri. Jadi Kota Bandung misalnya menyediakan APD dan ini contoh fotonya. Jadi ya ada APD yang lengkap yang memang khusus. Nah, ada estimasi dari rekan-rekan dari Greeneration bahwa bagaimana dengan sekitar 300.000 pekerja sampah yang berasal dari non pemerintah ya. Itu kemudian apalagi kalau kita menghitung pemulung yang ada di TPA karena mereka tetap tidak mengenal COVID dan sebagainya. Nah, ini kan rentan sekali terhadap paparan. Mungkin ada sampah infeksius masuk ke TPA atau fasilitas ini. Jadi walaupun KLHK pada awal pandemi telah mengeluarkan surat edaran, namun belum semua Pemda merespon dengan baik. Alasannya adalah keterbatasan dana. Nah, beberapa kelompok masyarakat ini di Bandung lagi karena saya hanya bisa memberikan informasi tidak berada di bawah Dinas Kebersihan atau Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ini adalah pedoman dari Kementerian Kesehatan tahun 2020 seperti yang tadi dikemukakan oleh Pak Imran. Memang ini menarik dan bagus sekali. Kemudian saya lompat saja ini pedomannya ini saya kira bapak-bapak ibu-ibu perlu punya ini ya. Tapi saya akan fokus ke sini, ini bukunya yang tadi dikemukakan. Ini konstruksi penguburan. Nah, di dalam Permen LH ini belum keluar ini. Tapi di pedoman ini sudah keluar, ini bagus sekali. Jadi dampingan dengan sampah kota yang lain, sehingga sampah infeksius ini bisa diisolasi terpisah. Nah, ini sederhana sekali, tetapi saya kira cukup baik ya, di mana sudah diperhatikan aspek leaching dan sebagainya, menggunakan teknologi yang sederhana yang sudah kita punya. Ini mungkin bisa diterapkan ya di dalam tadi dikemukakan oleh Pak Imran di TPA Indonesia sehingga tidak bercampur antara sampah kota dan sampah medis yang memang berat untuk ditangani secara khusus di TPA. Ini saya ada beberapa data yang tentang
di Indonesia saya mengambil dari ini Bu Sinta dari KLHK, ini juga dari Bu Sinta bagaimana jasa pengelolaan sampah medis. Nah, ini dari Pak Imran bahwa ternyata kapasitasnya dan jumlah timbulan ini tidak memenuhi jumlahnya karena memang ada persoalan ini ya, ini juga dari Pak Imran. Ini adalah sebaran pengelola jasa pihak ketiga. Kalau kita lihat ini sebagian besar adanya di Jawa Barat dan Banten. Di Jawa Tengah ada satu, Jawa Timur satu, apalagi di luar Jawa. Inilah yang mungkin tadi dikemukakan bagaimana kita pemerintah mencoba mengurangi distribusi yang tidak seimbang, padahal daerah-daerah lain juga menghasilkan limbah medis yang perlu dikelola dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya share pada kesempatan pagi ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.